Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian yang keempat ini saya kembali memberikan contoh-contoh, silahkan untuk diikuti, silahkan untuk dilaksanakan ya, silahkan untuk diikuti, silahkan untuk dipahami bahwa mengucapkan rasa syukur itu mengidentifikasi 1000 rasa syukur itu insya Allah baik bagi kesehatan, baik bagi ruhani. Saya hari ini, malam ini bersyukur memakai baju pemberian ibu sepulang dari ibadah haji beberapa tahun yang lalu. Dan saya yakin barusan dipakai sholat, saya yakin menjadi amal ibadah yang mengalir kepada ibu saya. Jadi itu juga merupakan bagian dari rasa syukur. Saya bersyukur barusan makan wortel. Ini anak saya yang memasak, ada wortel, ada kacang buncis, ada kol. Saya bersyukur makan sayuran buatan anak saya coba, bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ada juga suwir-suwir daging ayamnya. Dan saya campur dengan yang pahit-pahit, pepaya. Istri saya yang mengambilkan pepaya ini. Enak sekali bagi saya yang pahit-pahit ini. Jadi penting diucapkan rasa-rasa syukur itu. Saya bersyukur barusan ketemu seorang aktivis lingkungan, aktivis pertanian, Kang Ahmadin di Wanaraja. Saya bersyukur barusan selamat di jalan dan selanjutnya. Saya juga akan membacakan di tanggal 9 bulan Agustus tahun 2022. Saya bersyukur bisa nengok yang sakit, saya bersyukur bangun pagi, saya bersyukur bantu masak, saya bersyukur sehat, saya bersyukur buat laporan pekerjaan, saya bersyukur minum madu, saya bersyukur minum kurma, saya bersyukur minum obat, saya bersyukur makan lenca. Jadi lenca itu makanan khas Sunda. Saya bersyukur ketemu adik kandung. Saya bersyukur bisa ketemu dengan para tokoh-tokoh masyarakat. Saya bersyukur bisa diskusi dengan seorang kolonel. Saya bersyukur bisa berdiskusi dengan teman-teman aktivis koperasi. Saya bersyukur bisa berdiskusi dengan beberapa aktivis. Ini di tanggal 8 bulan April tahun 2022. Saya bersyukur bisa berjamaah subuh. Biasanya saya sambil bercengkrama dengan teman-teman aktivis masjid. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan salah seorang mantan camat dan sekarang menjadi seorang kepala kantor. Saya bersyukur bisa ikut Jumatan. Saya bersyukur bisa diskusi di klinik gigi. Saya bersyukur bisa mengantar istri. Jadi istri saya itu pagi jam 7 keluar rumah kurang lebih sampai jam duhur. Beliau punya aktivitas sebagai kepala sekolah di TK Siti Khadijah. Setelah duhur kurang lebih sampai malam kadang-kadang beliau menemani ibunya yang yang ya sudah berusia lanjut. Kadang-kadang dia hanya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dalam pendampingan dengan ibunya itu seperti menanak bubur tepung dan selanjutnya. Saya bersyukur bisa membaca Al-Quran waktu itu, saya bersyukur bisa olahraga. Saya bersyukur bisa latihan bersabar dalam saum, saya bersyukur bisa menghisap diri, saya bersyukur bisa berdoa, saya bersyukur bisa bersabar, saya bersyukur bisa menghadapi, bisa bersinergi, bisa saling membantu dengan para aktivis, yang kemudian para aktivis itu membentuk koperasi yang bergerak di bidang perkebunan. Saya bersyukur bisa berkomunikasi dengan seorang guru besar, kayaknya adalah Profesor Nugraha, pernah menjadi narasumber dalam YouTube ini. Beliau seorang guru besar di UPI di usia 40-an. Seharusnya beliau sudah menjadi guru besar, tapi karena kerendahan hatinya beliau tunda sampai usia 55 tahunan. Baru kemudian beliau mengambil guru besar tersebut. Dia punya doktornya 2, punya S2-nya 2, S1-nya 2, dan yang menarik saya mengenal beliau sejak beliau sarjana dan IPK-nya 4,0. Saya bersyukur bisa mendengar
pedagang bakso. Tanggal 7 bulan 4 saya bersyukur bisa sahur. Saya bersyukur hari itu saya ulang tahun. Biasanya anak saya berinisiatif sedikit mengingatkan bahwa ayahnya sudah berusia bertambah. Jadi pada tahun 2022 usia saya menjadi 52 tahun, dan itu menyadarkan saya bahwa saya sudah gopek begitu istilahnya, sudah mendekati umur 60 tahun di dalam Islam. Sampai 60 tahun ya perhatian itu menjadi kuat karena Nabi meninggal di usia 60 tahunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bersyukur suka bersolawat, dan solawat bagi saya adalah tanda kecintaan kita kepada Nabi, tanda kecintaan kita kepada tuntunan, tanda kecintaan kita kepada nilai, tanda kecintaan kita kepada uswah, tanda kecintaan kita kepada tokoh. Saya bersyukur bisa mempunyai yang demikian itu. Saya bersyukur dapat tamu tetangga. Saya bersyukur bisa berkomunikasi dengan seorang pejabat. Saya bersyukur bisa berkomunikasi dengan teman yang jauh di luar kota. Saya bersyukur bisa isya berjamaah. Saya bersyukur bisa subuh berjamaah. Kemudian tarawihnya saya biasa di rumah ya. Saya bersyukur punya lagi-lagi tema kebangsaan dan keislaman menjadi tema dialog, dan waktu itu saya menulis beberapa paragraf kira-kira begitu untuk kemudian dijadikan buku. Diskusi evaluasi jamaah masjid, saya bersyukur bisa berdiskusi tentang bagaimana masa depan jamaah masjid. Saya bersyukur bisa saling menguatkan hubungan, saling membesarkan dengan tetangga. Saya bersyukur waktu itu sabar di jalan naik mobil. Saya bersyukur komunikasi dengan baik dengan satpam, dengan front office di sebuah kantor waktu itu. Biasanya kan kita agak susah berkomunikasi dengan teman-teman satpam. Tapi kalau ketemu teman-teman satpam yang nyaman, kita lebih enak gitu. Tanggal 6 bulan 4 saya bersyukur subuh di masjid. Saya bersyukur dapat evaluasi saum. Saya bersyukur dapat olahraga. Saya bersyukur dapat sahur. Saya bersyukur dapat kesehatan. Saya bersyukur mendapatkan kesehatan. Saya bersyukur mendapatkan udara segar. Karena rumah saya ini di belakangnya ada sawah, ada sedikit kebun, ada sungai besar, sungai Cimanuk. Jadi udara yang mengalir ke rumah saya kira demikian berkualitas. Jadi saya harus bersyukur mendapatkan udara yang segar. Saya bersyukur bisa diskusi tentang keumatan. Saya bersyukur bisa hiburan. Saya bersyukur bisa nengok yang sakit. Saya bersyukur bisa sabar dalam berkomunikasi. Silahkan teman-teman juga bersyukur untuk bisa mengembangkan, untuk bisa berencana, untuk bisa saling menguatkan dengan mitra, dengan tetangga, dengan istri, dengan anak, dengan diri sendiri, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti punya rencana bagaimana mensyukuri berbagai nikmat yang ada, dan berbagai nikmat yang ada itu kita rasakan, kita betul-betul kita syukuri begitu, dan itu pasti ada rewardnya begitu ya. Sebaliknya kalau kita tidak mensyukuri, tidak masuk pada nilai-nilai itu, apalagi melawan, yaitu ada punishment-nya begitu ya. Saya kira ini sesuatu yang bukan lumrah, bukan wajar, bukan logis begitu ya. Tapi begitulah alur kehidupan. Tinggal kita masuk pada rasa-rasa syukur itu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, kurang lebih sudah 40 saya mengucapkan rasa syukur di saat ini. Kita lanjutkan. beberapa ucap rasa syukur di tanggal 3 bulan 4.
Beberapa contoh rasa bersyukur dituliskan begitu ya, dituliskan per tanggal sehari 10 misalnya. Bersyukur waktu tanggal 3 bulan 4 itu bersyukur dapat sahur bersama istri dan anak, bersyukur dapat tarawih bersama istri dan anak, bersyukur bisa menikmati tarawih, bersyukur bisa merasakan hubungan dengan Allah. Memang kualitas sholat kita belum betul-betul merasakan hubungan, belum betul-betul dilihat oleh Allah. Tapi kita coba tingkatkan terus supaya kita benar-benar bersyukur. Saya bersyukur bisa berbagi, ya sedikit banyaknya saya kira bisa relatif gitu. Tapi latihan berbagi itu akan menyehatkan diri, itu akan menenangkan diri, itu akan menyamankan dan membahagiakan diri gitu. Karena bagaimanapun di harta kita ada harta orang lain, dan itu berarti kita manusia yang pandai berbagi rasa begitu ya, berbagi hak dan kewajiban. Dan manusia itu ditakdirkan untuk saling menyayangi, saling mengasihi, saling mengenali begitu. Saya bersyukur dapat sehat, ya tidak sakit. Saya bersyukur menikmati saum, bahagia dan kecewa, suka, duka, itu harus kita syukuri. Saya bersyukur bisa mempromosikan usaha UMKM. Saya punya kebiasaan yang menjual produk-produk UMKM gitu. Rekeningnya rekening mereka begitu. Saya kira ini akan menjadi berbagai jenis tabungan bagi kita, baik tabungan yang bersifat spiritual, tabungan yang bersifat siliwangi, atau tabungan yang bersifat fisik, betul-betul tabungan kebaikan. Saya bersyukur makan kurma, ya membayangkan begitu bagaimana Rasul makan kurma waktu itu. Saya bersyukur dapat sholawat, dan sholawat itu bagi kita adalah syafaat. Saya bersyukur bisa main dengan keponakan, kalau salah namanya Deukon, murid di Al-Bayyinah ya, beliau santri di Al-Bayyinah, sudah hafal juz terakhir. Saya bersyukur dapat ngaji dengan Al-Quran. Saya bersyukur ada getaran hati. Saya bersyukur ada wajilat qulubuhum. Saya bersyukur bisa melatih hati ini. Senang melihat istri sabar. Saya bersyukur ada kekayaan, ada kebahagiaan melihat istri yang demikian. Saya senang melihat teman-teman para pendukung kita, para pendukung gerakan kebaikan itu, mereka kuat dan soleh begitu dalam gerakan amar ma'ruf nahi munkar, dalam gerakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dalam gerakan illal ladzina amanu bermakna keislaman, wa amilus sholihat bermakna kebangsaan, karena amal soleh ini ya harus di Nusantara, harus di bangsa ini begitu. Jadi antara keislaman dan kebangsaan, keislaman sebagai nilai, kemudian kebangsaan ejawantahnya begitu ya. Jadi tempat membumikan nilai-nilai Islam. Saya bersyukur tetangga banyak yang giat ke masjid, dan itu membangun moral dan bangsa. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi, bertegur sapa dengan tetangga. Saya bersyukur dapat support dari saudara-saudara yang luar biasa. Saudara-saudara itu baik saudara kandung, saudara yang dekat, saudara yang jauh, saudara dari pihak istri kita, saudara dalam pengertian teman, dan selanjutnya ada Kang Imam, ada Bu Kokoy, sebutkan nama-namanya itu sebagai latihan daripada ucap syukur. Saya bersyukur bisa berkomunikasi dengan pejabat di Departemen Pertanian. Saya bersyukur bisa menghimpun kekuatan berjamaah orang-orang soleh yang saya namakan champion. Tanggal 1 bulan 3 tahun 2022. Ini kurang lebih 1, 2, tadi tambah 5, 40, ya sudah kurang lebih 70. Saya bersyukur bisa berbagi, saya bersyukur bisa diskusi tentang saum, diskusi tentang saum dan sehat, diskusi tentang saum, ada kesegaran pikiran ketika kita saum, diskusi tentang segarnya perut ketika kita saum. Jadi ada kemerdekaan perut dan kemerdekaan berpikir. Kepala ini menjadi lebih luas, menjadi lebih luasa ketika saum. Saya bersyukur bisa memotivasi warga
ketika saum saya bersyukur bisa ketemu anak dan menantu. Jadi saat itu anak dan menantu datang ke rumah. Saya bersyukur bisa nengok teman yang sakit dan itu memelihara persaudaraan. Saya bersyukur dapat penghargaan yang diberikan penghargaan oleh para pihak. Saya bersyukur dapat teman baru. Pelihara teman 1000, jangan punya teman yang berkategori musuh walaupun satu orang. Saya bersyukur jalan ke hutan pinus. Jadi waktu itu beberapa hari saya dapat rezeki untuk bermain di hutan pinus. Karakternya di hutan pinus itu dingin, seger begitu ya. Saya bersyukur selamat di jalan karena saya setiap hari berkendara. Saya bersyukur naik motor dan ternyata naik motor itu menyenangkan dan ternyata naik motor itu tubuh kita menjadi landai, menjadi bersahabat dengan alam gitu. Banyak teman-teman yang naik motor padahal hujan tapi sehat gitu karena tubuh kita punya kemampuan untuk bersahabat dengan alam. Saya bersyukur tanggal 1 bulan Maret tahun 2022 dapat teman baru. Saya bersyukur bisa membonceng teman sambil ngobrol. Saya bersyukur bisa memotivasi. Sekali lagi temanya selalu tema kemajuan berbangsa dan berkeislaman. Saya bersyukur bisa menjaga kekompakan dengan teman. Saya bersyukur ketika diomelin. Jadi di jalan biasa suka ada yang ngomel. Tanggal 2 bulan 3, sekali lagi kita masih pada sesi 1000 contoh ucap syukur. Saya bersyukur persiapan saum, persiapan tarawih. Saya bersyukur di kontak yang sakit, padahal kita sehat. Permisi, saya minum air dalam sayuran ini. Subhanallah, bismillah. Subhanallah, bismillah. Enak sekali. Buatan daripada anak saya Mauli Siti Jenar. Beliau kuliah di UPI semester ke-8 lagi skripsi. Enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Saya bersyukur mendapatkan kritik dan kritik bagi saya adalah infak. Saya bersyukur bisa berbincang dengan tukang tahu. Tiap pagi bahkan tukang tahu itu lewat. Sekali-kali kita sapa dan keluarga saya termasuk penggemar makanan tahu. Saya bersyukur bisa menulis rasa syukur. Saya bersyukur bisa makan kue dan kopi. Saya bersyukur bisa mendoakan para pihak. Saya bersyukur bisa maaf-maafan dengan tetangga dan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Saya selalu bersyukur dapat kritik. Saya selalu bersyukur dapat kritik. Dan kritik itu adalah infak. Dan kritik itu latihan untuk membukakan pikiran, membukakan hati. Tasamuh namanya. Jadi lapang dada. Ketika ada yang mengkritik ya harus dimaknai bahwa itu sebagai tanda keimanan kita sedang diuji dan ditingkatkan. Karena apa? Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Selanjutnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Wal asri, demi waktu. Jadi ayat ini menerangkan orang yang beriman itu adalah illal ladzina amanu, yang pertama amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi orang yang beriman itu beramal soleh dan saling mewasiatkan dengan sabar dan dengan hak. Nah, saling mewasiatkan itu bukan kita mengucap, tapi yang pertama adalah kita membuka diri kita. Itu namanya tasamuh. Jadi kritik bagi kita adalah latihan melapangkan dada, latihan santai, latihan tidak tegang, latihan menerima kehidupan, latihan menerima masa depan, karena kritik adalah perbaikan dan perbaikan adalah masa depan.
Saya bersyukur dapat teman yang baik hati, saya bersyukur dapat zikir, dan zikir itu ingat Allah, ke Allah, dari Allah, untuk Allah. Saya bersyukur bisa saling memotivasi, saya bersyukur bisa menerima berbagai pengalaman di hari itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kurang lebih 100 rasa ucap syukur yang kita pelajari, yang kita pahamkan khususnya pada diri saya. Jadi jangan segan-segan untuk belajar bersyukur, untuk mengucapkan rasa syukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersyukur, memperbanyak syukur, itu akan menyehatkan, akan memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan tetangga, dengan istri, dengan anak, dengan alam, dan terutama rohani kita terjaga ke Allah terus. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan berbagai syukur. Saya akan memberikan contoh syukur. Ini baru 4, jadi kurang lebih ada 250. Jadi saya insya Allah akan menambah 750 lagi contoh kata ucap syukur. Wallahu a'lam bishawab.